Halo, selamat pagi Bapak Ibu, happy weekend. Sini kita kembali dalam video kita tentang bagaimana review saham mingguan ya. Review saham mingguan itu. Kemarin kita telah mereview saham-saham murah dan menarik, mutiara terpendam. Sekarang review mingguannya lagi bagaimana kita lihat perkembangannya. Saham-saham yang di video ini. Reviewnya minggu kemarin adalah video ini. Sekarang review mingguannya lagi. Kita pantau terus saham-saham ini ya. Sampai nanti sudah saatnya kita tidak bahas, baru tidak akan kita bahas lagi kalau sudah ramai gitu ya. Oke, saham pertama kita review adalah CEM. Yaitu CEM yang kemarin kita review. Minggu kemarin seperti kita bilang, dia sempat ditarik di EP-nya di close merah langsung 12%, tapi keesokan harinya ditarik lagi gitu ya. Ini menunjukkan seperti yang kita sebelumnya bahwa uh, ada yang jagain barang ini, ada yang reakumulasi di daerah money spot ini. Money spot ini ya tulisannya money spot ini. Nah, dan sekarang dia sudah keluar dari area money spot kita. Nah, dia sudah breakout dari area money spot kita. Sekarang dia 122, area money spot kita adalah 113 sampai 120 ya. Nah, di hari Kamis, dari Kamis ada tiba-tiba volume yang bagus di sini. Volume spike. Ada volume spike di sini. Ini menunjukkan ada indikasi yang menarik ya untuk ini. Ini kalian indikasi menarik dan dia saham ini sudah mulai dari sini dan teknikalnya sudah mulai akan jalan. Jadi yang masih hold selamat, tapi tetap ingat ya kalau tetap jaga stop lossnya. Atau sekarang mungkin sudah mulailah dipasang trailing stop untuk ini. Target kita tetap di 163 ya. Target jauh kita, target dekat kita di 163, target dekat kita di 132. Cukup menarik sampai 11%-an kalau kita ambil 5 spot. Berikutnya adalah CAKK. CAKK juga seperti teman-teman lihat, dia sudah menarik juga sekarang. Sekarang kita lagi bagi yang ngambil ya, lagi floating profit sekarang ya, sudah floating profit, sudah mulai floating profit sampai maaf. Dan ini seperti kita bilang yang punya perusahaan lagi ngumpulin barangnya juga. Jadi ini masih bagus, target kita ada di 234 untuk ini. Kalau ngambil di setup kita ini bisa sampai 30% gitu ya. Jadi masih menarik bagi yang masih hold. Tapi teman-teman juga bisa TP di sekitaran ada 200-an boleh, terserah. Nah, TP masing-masing kita hanya kasih target jauhnya gini. Inilah saham-saham modal terpendam kita ya. Cara teknikal yang bagus gitu. Berikutnya adalah OMED. Bagaimana dengan OMED? OMED juga bisa kita lihat kalau untuk OMED dia masih jalan di tempat ya, masih jalan di tempat ya. Tapi dari ininya penurunannya ini volumenya kecil-kecil. Jadi sedangkan volume yang up dia besar-besar. Jadi di sini bisa dibilang bahwa OMED ini masih valid ya. Kita tunggu saja. Dan target kita masih tetap di 280 target jauhnya. Dan area akumulasinya tetap di situ. Area akumulasi kita tetap di 200 sampai 224 lah. Kita akumulasi harga kemarin close di 200. Jadi kalau yang baru masuk sekarang itu ini adalah salah satu pilihan yang menarik untuk dipertimbangkan ya untuk si OMED ini. Berikutnya saham apa ya kemarin ya? Saham apa? Seingat saya Silo DKFT dulu, DKFT seingat saya kemarin jalan ya. Nah, bisa kita lihat DKFT sudah mulai jalan ya, sudah mulai floating profit. Kita di sekitaran kalau ambil di setup kita sekitar 4% lebih. Nah, ini masih jauh perjalanannya, bisa sampai di 138 sampai 137, 25%-an lebih ya. Di KFT ini bisa kita lihat dan secara teknikal ini kenapa masih sebagai mutiara terpendam kita, secara teknikal ini sangat bagus. Dia buat kotak, breakout kotak, inside bar lagi dia breakout. Sekarang juga dia buat inside bar akan dari volumenya ini, kita bisa baca
akan breakout. Nah, jadi sebenarnya di KFT ini tinggal nunggu sentimen gitu ya, karena kita sudah masuk di money spot. Jadi tinggal sabar-sabar saja, kita tunggu sentimen yang bagus, dia bakal up gitu. For your information, yang ngumpulin di KFT ini adalah kalau dari adalah pengguna broker XA ya, atau NH Korindo Sekuritas. Bisa dilihat dia akumulasi terus di area reakumulasi ini, di insight bar ini. Sekarang harganya sudah mulai dinaikkan, volume sudah mulai dibangun. Nah, jadi selamat yang masih megang, sekarang lagi floating profit. Dan dan kita tahu di KFT ini kita bisa masuk banyak-banyak gitu ya. Karena ini bisa dibilang bukan gorengan lah. Itu untuk DKFT. Berikutnya itu adalah ada Silo. Silo. Silo seingat saya ini masih sangat bagus. Bahkan dia bakal melanjutkan kenaikan. Iya. Sesuai plan kita kemarin, sesuai planning kita yang kita bahas di saham Mutiara terpendam kemarin, area akumulasinya itu di sekitaran 175 sampai 205. Kita sudah dapat, kita masuk setup di 1995 ya, 2000-an kalau yang tidak dapat. Nah, dia sudah breakout dari insight bar-nya. Nah, dengan breakout-nya itu pun volumenya sangat menarik. Breakout volume menarik seperti kita bahas di minggu kemarin. Dan sekarang dia lagi floating profit. Floating profit sampai kalau kita sampai 13% lebih ya, 12%-an. Sangat menarik, dan silo ini kita bisa masuk banyak. Kenapa? Karena silo ini dikumpulin oleh asing sebagai konfirmasi dari bandarmologinya. Bisa sampai ke 3.160 kalau dari setup kita ya. Tapi kalau udah sampai 2.580 sampai 270 bisa teman-teman pertimbangkan untuk TP dulu gitu ya. Kalau dari kita coba lihat Fibonacci berapa targetnya kalau di Fibonacci ya. Ya, kalau Fibonacci yang ini di 2.570 sampai 2.760 ini seperti yang kita tandai. Nah, tapi bisa sampai ke 3.000 juga, 3.000-an. Nah, jadi bagus untuk DKF di silo ini, dan happy cuan ya, happy cuan ya. Yang udah TP, tapi saya sarankan ini di hold saja. Kenapa? Dia sudah bangun volume yang sangat panjang di sini mulai dari Juli dan di breakout di Oktober. Beberapa bulan dia bangun. Harapan kita bakal seperti ini. Seperti ini, volume gede muncul, dia terbang tiba-tiba gitu. Harapan kita bakal begitu. Saya rasa ini akan sampai ke 3.160. Apalagi di KN ini ada rencananya Silo juga bakal ngambil alih di situ ya. Jadi tunggu saja sentimen-sentimen kesehatan itu sangat berpengaruh di sini di Silo ini. Happy cuan, dan kalau saya pribadi saya masih hold gitu. Oke, untuk Silo. Berikutnya adalah NFCX ya. NFCX, wah, FCX juga semakin terbang ya. Oke, FCX juga masih. Kita kemarin ini adalah seperempat bawah, seperempat atas kan ya setupnya. Setup sideways ya, pas setup sideways di sini. Volume menarik, terbang ini juga. Jadi kita bisa TP sampai 60%, 11.200 masih on the track ya. Tapi perjalanannya masih jauh. Kalau sekarang sudah floating profit sampai di 8%-an lebih. Happy cuan ya. Tapi saya masih di hold saja dulu. Karena ini masih potensinya masih sangat tinggi gitu. Oke. Berikutnya itu saya ingat saya adalah saham Kajen juga. Kajen saya sudah ngumpulin juga di seperempat bawah. Seperempat bawah sini sekitaran 100 sampai 105 saya kumpulin juga. Dan kita sudah call juga di seperempat bawah ini sini. Dan ini masih sangat menarik ya. Kemarin sudah mulai ada volume-volume kita lihat ditarik ya. Kalau kita tidak sampai tidak sampai ke seperempat atasnya aja, kalau kita sampai ke resisten pertamanya aja sudah beggar ya untuk si kajian ini. Tunggu saja kajian ini di bidang transportasi, kita tinggal tunggu sentimennya saja. Kalau dari segi teknikal, di sini dia menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Dia bilang kalau dia turun ada volume tiba-tiba naik, volume besar ketika dia turun, muncul si bayar. Ini juga muncul si bayar di sini. Tinggal tunggu dia muncul si bayar di sini, ada akumulasi, berarti di sini tinggal tunggu dia untuk markup harga gitu. Nah, markup harga sampai di
218 gitu. Paling dekat kalau bisa sampai situ kita sudah beggar ya, beggar lebih untuk itu. Itu untuk kita kajen untuk saham Kaizen. Nah, berikutnya apa ya? Kita coba lihat videonya lagi ya. CM udah kita bahas. Nah, CM sudah, ini emiten EBT. CM udah kita bahas, CAKK udah juga, CAKK juga masih valid, sangat menarik. Nah, dia sudah mulai di markup, OMED juga sudah kita bahas. OMED, DKFT juga sudah mulai jalan. Oke, habis di video part 1-nya, kita lihat part 2-nya. Part 2-nya, di sini singkat saya Silo NFCX, cuma itu ada tambahan lain nih. Nah, NFCX, Silo. Oke, itu saja mungkin untuk kali ini untuk reviewnya. Selamat yang mengikuti planning kita dari dulu kita buat video ini gitu. Dulu kita juga sebelum buat video ini kita membuat video saham basic material ya, saham-saham basic material yang murah dan menarik. Di situ kita kasih info mengenai Tekin, INKP, NCKL, BRM dan lain-lain. Sekarang semua sudah terbang. ACST juga kita kasih kemarin juga. Ini juga kita kasih lagi. Mudah-mudahan sesuai dengan nasibnya sama dengan video kita sebelumnya. Oke, disclaimer juga. Ingat teman-teman, disclaimer ini hanya informasi, tidak ada ajakan untuk jual beli. Keputusan jual beli ada teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.